Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya T. Arfan Bawadi, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi asal UPBJJ UT, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Pada tugas 2 ini, mahasiswa melakukan praktikum. Yang pertama, pengamanan jaringan untuk praktikum penerapan firewall jenis paket filtering, dan yang kedua, praktikum konfigurasi NAT overload. Langsung saja kita masuk ke dalam tahap persiapan praktikum penerapan firewall jenis paket filtering, yaitu dengan membuka file Cisco Packet Tracer pada bahan praktikum. Berikut tampilan topologi pada bahan praktikum. Pada topologi tersebut terdapat 4 kelompok jaringan, yaitu 192.168.10.0, 20.0, 30.0, dan 40.0. Kemudian kita harus memastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan 192.168.20.0. Berikut kondisi awal daripada topologi jaringan tersebut. Kondisi awal pada topologi tersebut adalah semua PC dapat terhubung dengan web dan FTP server menggunakan protokol ICMP. Kemudian dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat pada alamat 192.168.20.10, dan semua PC dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Berikut tabel konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Untuk menguji topologi yang sudah dibuat ini, maka kita harus mengujinya, yaitu dengan mengirimkan paket dari PC ke server. Sebelumnya kita harus melakukan pemasangan Ethernet. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita hidupkan kembali. Begitu juga pada router kedua. Kembali. Setelah selesai, kita pasang ulang kabelnya. Kita tunggu sebentar, kemudian kita coba lagi untuk melakukan pengujian seperti pada tabel yang sebelum terpasang firewall, yaitu melakukan ping CMP ke seluruh PC terhadap
web server dan FTP server. Kita ulang. Baik, berhasil. Kemudian kita tes ke FTP. Baik, berhasil. Kemudian kita tes dari PC 0, PC 1, berhasil. 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 Kita tes PC 3, berhasil. Berhasil. Dari PC 4, berhasil. Baik. Untuk pengujian ping-nya sudah sesuai. Kemudian kita menguji untuk FTP-nya. Masuk ke PC 0, masuk ke desktop, kita melakukan pengujian ping. Pengujian FTP. Tidak berhasil, maka sesuai dengan tabel tidak berhasil. Kemudian kita menguji FTP ke 2010. Ini berhasil. Oke, sesuai dengan tabel ini berhasil. Selanjutnya kita menguji ke browser untuk menguji HTTP. Oke, berhasil sesuai dengan tabel. Berhasil. Selanjutnya kita menguji alamat IP 20.10. Oke, HTTP untuk yang 2010 gagal, sama seperti tabel. Selanjutnya untuk kita akan menguji pada jaringan yang berbeda, jaringan yang sama kita uji pada PC 2. Masuk FTP. Tidak berhasil, sama seperti tabel ini tidak berhasil. Kemudian kita masuk FTP 10. Oke, berhasil. Sama seperti tabel untuk IP 2010 berhasil. Kemudian kita menguji HTTP. Berhasil, kita masuk ke yang 10. Oke, tidak berhasil, sama seperti
tabel ini. Oke, setelah tahap persiapan ini sudah sesuai dengan persiapan praktikum, maka kita akan melanjutkan ke tahap konfigurasi. Pada tahap konfigurasi, kita akan memasangkan fitur firewall menggunakan access list di router 2, sehingga dapat memenuhi kondisi semua PC yang terdapat pada jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5. Tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Kemudian PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Berikut tabel yang nantinya setelah dipasang firewall. Kemudian kita memasang konfigurasi pada router 2. Kita akan mengetikkan perintah berikut. Sebelumnya saya sudah mengetikkan perintah ini agar mempercepat proses. Kopikan saja. Kita pastikan kembali. Oke. Selanjutnya ini untuk memasang rule interface pada kabel S010. Setelah kita lakukan konfigurasi, maka kita akan menguji, masuk ke dalam tahap pengujian setelah kita memasang firewall pada router 2. Pada tahap pengujian ini kita akan menguji konfigurasi yang telah kita buat pada sumber 192.168.30.0 yaitu PC 0 dan PC 1. Kita uji untuk ping ICMP-nya. Kita masuk ke ping 1.8.25. Salah. Baik, replay tapi destination ini paketnya lost, berarti ini gagal. Kemudian kita masuk ke FTP-nya. Jaringan yang 10, tapi sama, berarti ini juga gagal. Kemudian kita menguji FTP-nya. FTP ini juga gagal. Kemudian kita masuk ke 10, berhasil. Ini berhasil. Selanjutnya kita masuk ke web browser-nya untuk menguji HTTP-nya. Oke, ini berhasil.
Selanjutnya kita masuk ke 10. Selanjutnya kita masuk ke PC 10.5. Ini sama dengan jaringan yang PC0. Dan kita masuk ke jaringan yang 10.5. Kita uji terlebih dahulu pin CMP-nya. Oke, berhasil. Kemudian yang 10 berhasil juga. Dan kita menguji FTP-nya. FTP. Ini gagal. Kemudian kita masuk ke yang 10. Juga gagal. Selanjutnya kita masuk ke HTTP 1921. Selanjutnya kita masuk ke dalam PC 10.6. Kita uji terlebih dahulu CMP-nya. Oke, berhasil. Kemudian ping yang 10. Selanjutnya pada IP 10.6 kita uji untuk ping 2.2.10. Oke, berhasil. Berarti berhasil. Selanjutnya kita masuk ke FTP. Tidak berhasil. Kemudian yang 10 berhasil. Kemudian kita masuk ke dalam HTTP.
Berhasil. Gagal. Setelah dilakukan pengujian pada seluruh IP, maka diperoleh tabel seperti ini. Jika dibandingkan dengan tabel yang ada pada modul, hasilnya sama. Setelah dilakukan pengujian tersebut, maka dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa paket filtering merupakan lapisan pertama dalam pengamanan jaringan yang bekerja dengan cara menyaring paket data berdasarkan aturan rules yang telah ditentukan seperti alamat IP, nomor port, dan protokol tertentu. Paket filtering mampu membatasi akses masuk dan keluar jaringan sesuai dengan kebijakan keamanan seperti mengizinkan atau memblokir alamat IP tertentu atau membatasi akses pada protokol tertentu. Contohnya penerapan ping, FTP, dan HTTP dalam praktikum ini. Efektivitas paket filtering sangat bergantung pada aturan yang diterapkan. Konfigurasi yang salah dapat menyebabkan celah keamanan atau bahkan memblokir lalu lintas yang sah. Selalu uji dan evaluasi aturan firewall secara berkala untuk memastikan bahwa aturan tetap relevan dengan kebutuhan keamanan jaringan. Sekian pengerjaan praktikum 1, tugas kedua keamanan jaringan dari saya. Selanjutnya kita akan mengerjakan praktikum yang kedua.